Ada yang gemar menyantap bubur untuk sarapan? Bubur ayam hadir dalam berbagai varian rasa. Salah satu sentra penjualan bubur di kawasan Jabodetabek berada di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ciri-ciri pedagang dari kampung bubur Tambun adalah sajian bubur yang tidak menggunakan kuah kuning, melainkan terdapat taburan caipo kering. Tentu saja berjualan menggunakan sepeda motor lengkap dengan gerobak yang telah dimodifikasi di bagian kursi penumpang. Rasanya beda aja. Terus nggak pakai santan, terus kayak polosan gitu ya, tapi polosan tapi tetap enak. Dia kasih itu yang garing caipo, ada caiponya. Walau waktu berjalan relatif sebentar, mulai dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi atau sekitar 4 jam saja, namun perjalanan membuat bubur ternyata memakan waktu hampir semalam suntuk. Dan beginilah kisah selengkapnya. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, sekitar 100 pedagang bubur di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan telah sibuk berbelanja bahan-bahan untuk pembuatan bubur. Tapi kalau misalkan kita pakai bawangnya bukan yang bagus, itu rasanya berubah nggak sih, Bu? Hitam beda harganya, beda rasa. Berarti yang bagus itu yang apa, Bu? Yang baru dikupas, baru dari induk. Ngomong baik agak masuk ke lubangnya. Bawang sudah, waktunya berbelanja aneka kebutuhan lain. Ada seledri, cabai, kacang tanah, dan juga penyedap rasa. Lanjut, ada lobak putih yang sudah diasinkan. Itu kalau segar namanya lobak putih. Terus setelah difermentasi potong-potong rendam garam itu jadinya caipo buat topping bubur. Oh, ada yang nggak pakai. Cuman di sini yang pakai. Jakarta, kalau dari Jakarta mau itu wajib pakai itu. Terakhir, kita juga membeli wadah bubur. Ya, beginilah kesehariannya. Kenapa belanjanya juga nggak bisa langsung sekaligus banyak? Karena kan bisa dikatakan setiap hari jualan, biar fresh dan biar ketahuan berapa jumlah laku enggaknya, ya belinya ya seperti ini, nggak terlalu banyak, tapi konsisten setiap hari. Seluruh bahan yang kita beli siang ini akan digunakan untuk berjualan esok pagi. Pindahkan yang pinggir ke tengah, yang tengah ke pinggir, supaya dia nggak gosong. Biasanya kan pinggirnya tuh dia lebih cepat panas duluan ya, Pak ya? Malah ntar dia menggosong pahit. Pahitnya bukan pahit yang enak, malah pahit gosong tuh jadi nggak mantap buburnya. Setiap hari 5-10 kg bawang merah yang sudah diiris tipis diolah menjadi bawang goreng yang akan digunakan sebagai taburan pada bubur. Sebelum dikemas, tiriskan terlebih dahulu ya. Biar garing, karena kalau dia masih dalam kondisi basah banget atau berminyak, dia udah dikemas, dia bakal melempem dan nggak crunchy, dan tentunya akan mengurangi cita rasa dan juga kenikmatan dari si bawang itu sendiri. Padahal kan bawang enak tuh kalau krenyes gitu. Setelah itu kita goreng kerupuk dengan tambahan perisa ikan atau udang. Ada tips untuk menambah cita rasa kalau untuk menggoreng kerupuk dari pedagang bubur di tempat ini. Gorenglah kerupuk ketika Anda sudah selesai menggoreng bawang, karena akan menambah cita rasa pada kerupuk Anda. Goreng hingga kerupuk mengembang sempurna dan tiriskan. Lanjut kita persiapkan caipo. Ada yang pernah makan pakai tongcai atau caipo? Nah, kira-kira seperti ini kalau masih baru beli yang versi instannya lah bisa dibilang. Tapi tetap harus dicuci dan harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum nanti kita sajikan. Oke, udah. Kita buang dulu airnya. Caipo juga dikenal sebagai lobak asin atau lobak acar. Setelah caipo dicuci bersih, caipo kemudian dipotong kecil-kecil. Caipo adalah bahan tradisional Tionghoa yang telah digunakan selama berabad-abad. Bahan ini terbuat dari lobak yang dicampur dengan garam, lalu difermentasi. Ini tongcainya. Kalau belum pernah makan, ini deskripsi rasanya itu dia ada asinnya cukup kuat, asamnya ada,
Dan teksturnya itu crunchy, tapi bukan crunchy yang garing seperti bawang goreng, tapi garing biasa. Mungkin kalau yang makan seblak, nah mirip-mirip teksturnya seperti itu, tapi lebih dominan aftertaste-nya itu asin ya. Lanjut kita suir ayam. Ayam yang digunakan adalah ayam yang berumur relatif tua dan bumbu untuk merebusnya hanya garam dan sedikit lada putih. Ini kenapa pakai ayam yang gede, ayam tua? Biasanya kan kalau ayam tua tuh lebih keras ya biasanya. Justru itu. Jadi terasa dimakannya. Terasa dimakannya gitu. Beda dengan ayam muda tuh anjir. Basah. Agak basah, mendingan ayam yang tua yang lebih terasa ya. Terasa. Menyuir daging ayamnya jangan terlalu kecil supaya tekstur daging tetap terasa pada setiap suapan bubur. Usai menyuir daging ayam, saya lanjut disibukkan dengan kegiatan membungkus kerupuk, memotong-motong cakwe, dan juga membuat sate jeroan. Ada usus dan antik ampela yang telah dimasak dengan bumbu kuning. Hari telah berganti, waktunya kita membuat hidangan utama untuk berjualan hari ini, bubur. Ini dari jam 2-an udah masak airnya dan sekarang jam 2:30 ketika shoot dilakukan, 2:30 pagi ya, ketika di take gambar ini, dan kita akan masuk untuk proses bikin buburnya. Ngantuk banget, boleh Pak? Aduk secara berkala agar beras tidak gosong di bagian bawah. Untuk bumbunya sederhana, hanya kaldu dari rebusan ayam dan juga garam secukupnya. Untuk bumbunya dia lagi-lagi tidak terlalu dibikin terlalu asin, terlalu gurih, terlalu apa, karena kan nanti dikasih topping-topping lain juga rasanya pas. Ini dikasih garam saja sama kaldu ayam ya Pak? Minyak ayam ya tadi ya? Minyak ayam atau kaldu ayam itu bisa. Sudah, hanya 2 itu saja, sisanya dari topping rasanya. Sambil menunggu bubur matang, kita buat sambal untuk bubur. Makan kacang tanah sangrai ya. Ini literally sambal, tapi dia agak sedikit thick karena ada si kacangnya tadi. Tong langsung. Tapi pedesnya nggak yang bikin nyelakit. Pedes aja, langsung seger. Langsung seger. Saya pun bergegas menaikkan panci bubur dan aneka topping ke atas gerobak bubur yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Kita siap-siap jalan. Sekarang jam 5:50. Kita ngejar waktu sebelum jam 6 pagi supaya ketika ada orang kantoran, kalau lagi weekdays terutama, itu bisa sempet berbelanjanya. Terus kalaupun lagi weekend juga ya, habis lari pagi atau jogging, mau nyarap bubur juga bisa. Ketika saya tengah bersiap-siap, ada beberapa pedagang yang sudah berangkat terlebih dahulu karena memiliki rute yang lebih jauh hingga ke kawasan Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, dan juga sebagian wilayah Bogor. Ini adalah pertama kalinya saya membawa kendaraan roda 2 dengan beban yang begitu berat di kursi penumpang. Saya mengendarai motor dengan perlahan, terutama ketika melintasi jalan berlubang dan berbelok. Jam saya belajar pelan-pelan daripada terguling semua, saya malah jatuh. Nggak bisa jaga keseimbangan di jalan-jalan berlubang, kita pelan-pelan saja. Wah, ada mobil, sebentar. Walau sepi harus berhati-hati. Perjalanan yang saya tempuh hari ini cukup jauh. Tangan dan punggung saya mulai terasa pegal akibat menahan beban dari gerobak bubur yang saya bawa. Ini udah setengah perjalanan, saya minta ganti dulu karena tadi nahan tangan nggak kuat, takutnya malah gantian dulu. Saya yang pakai motor biasa. Matahari perlahan bersinar di ufuk timur. Saya dan Pak Ajis memacu motor sedikit lebih cepat untuk mengejar waktu. Wah, hampir di setengah perjalanan lah ya. Biasanya sih Bapak nyampe 40 menit, ini 1 jam lebih dikit. Semoga pelanggan-pelanggannya masih setia menunggu dan berbelanja sarapan. Para pelanggan perlahan berdatangan.
Harga seporsi bubur tergolong ramah di kantong, Rp10.000 saja. Kalau mau pakai satay, tambah Rp2.000 ya. Dalam sehari, para pedagang bubur dari Tambun mampu menjual 100 sampai 150 porsi. Waktunya kita icipi bubur ayam yang telah dibuat hampir semalam suntuk. Rasa buburnya teksturnya itu dia yang masih berasa buliran-buliran ya. Tapi yang saya suka tuh di mulut tuh rame banget, rasanya tuh rame, bener-bener rame. Rame itu dalam arti di setiap gigitan tuh berasa ada tongcainya, ada pahit dari bawangnya. Tongcai juga ada rasa asin gurihnya juga ya. Terus juga ada rasa pedas sedikit dari sambalnya. Teksturnya juga bervariasi. Yang pakai kacangnya lah, terus tongcainya juga agak crunchy lah. Rame banget di mulut, rame banget. Walau mampu mengantongi omset 1 juta sampai 1,5 juta setiap hari, tidak semua hari berjalan mulus bagi mereka. Baru berangkat, kesenggol motor, jatuh lah pasti, ya hancur semua. Hancurnya gimana? Ya nggak berbentuk lah, keranjangnya udah nggak berbentuk. Sejak pertama kali berjualan bubur tahun 80-an, para pedagang bubur khas Tambun masih menggunakan resep yang sama yang berganti hanya satu, yaitu kendaraan pembawa buburnya. Kalau sebelumnya mereka menggunakan sepeda goes, kini mereka menggunakan sepeda motor. Ini saya agak sedikit norak ya, karena saya sudah lupa pernah makan, cuman saya lupa banget ternyata rasanya ini sangat unik ya. Bubur lain enak, dengan cita rasanya juga mantap, tapi ini memberikan warna baru di dunia perbuburan. Karena buat saya pribadi yang memang suka kadang makan bubur buat sarapan, ini variasi yang menyenangkan. Saya nambah, tapi setengah aja ya. Bagaimana? Anda tertarik mencicipi bubur khas Tambun? Yan Fernando di Bagul Yuldiarto, Bekasi, Jawa Barat.